Saya Handoko Wikyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajun Live. Senin, Rabu, Jumat Live. Hari ini adalah episode ke-116 dengan judul Merencanakan Apa. Ya, senang sudah sampai ke 116 ya. Senang juga sudah mendekati penghujung tahun dan mudah-mudahan nanti COVID-nya dengan adanya vaksinasi bisa teratasi atau paling enggak efeknya diminimalkan sehingga kehidupan relatif bisa ke arah normal biarpun tidak akan kembali ke normal yang tadinya ya, yang oleh orang-orang sekarang dianggap sebagai new normal ya. Oke, kita akan mulai dengan materi barangkali ya. Nah, teman-teman semua, kita akan masuk materi. Oke, materi kita jam 116, Handoko Maestro merencanakan apa Senin 28 Desember 2020, jam 19.30 sampai 20.00. Tapi praktis kita mulai dari jam 7.50 sampai nanti jam 8.30. Nah, kita akan coba lihat. Sekali lagi, saya Handoko Wikyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Ya, apa yang kita bahas ya, akan tahun 2020 akan segera berakhir. Ya, sekarang sudah tercatat tanggalnya 28 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 gitu ya. Nah, kalau di masa-masa dulu semua orang sudah bikin perencanaannya yang dengan jelas. Ya, sekarang ini banyak yang bertanya-tanya, kenapa kita mesti merencanakan? Kenapa kita mesti merencanakan? Akhirnya toh berubah-ubah lagi karena situasi atau ketidakpastian amat sangat tinggi, betul. Tapi kita akan coba bahas secara lebih details agar supaya jangan sampai ya kita punya salah pengertian terkait dengan itu ya. Apa yang kita butuhkan ya, kita coba lihat ya. Jadi perencanaan, planning sebetulnya. Tapi justru ini sekarang yang banyak dipertanyakan, apa butuh, apa kita masih membutuhkan perencanaan dalam situasi ketidakpastian demikian tinggi. Kita akan coba lihat ya. Planning adalah fungsi manajemen yang paling dasar dan utama, katanya begitu ya. Jadi dalam manajemen terus ada planning ya, merupakan garis besar kegiatan yang telah diputuskan sebelumnya yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi. Ya, apakah itu organisasi dalam artian ini maupun organisasi dalam artian bisnis korporasi. Ya, planning adalah proses memutuskan kapan, apa, di mana dan bagaimana melakukan aktivitas tertentu sebelum mulai bekerja. Jadi semuanya sudah direncanakan dulu. Ya. Nah, itu by definition tentu saja ya. Nah, teman-teman semua, apakah Anda pernah tahu cerita tentang Alice in the Wonderland? Ya. Jadi kalau Anda ingat itu, di situ di cerita itu ada seekor kucing namanya saya agak sedikit susah nih menyebutnya. Cheshire, posisi kucing itulah ya. Saya lupa tadi lihat baca spellingnya itu apa sih si kucing ini, karena saya nggak pernah nonton videonya. Saya nggak pernah nonton filmnya, saya nontonnya cuma baca bukunya ya. Kucing yang bisa terbang dan menghilang ya, dia terkenal dengan senyum nakalnya dan meninggalkan senyum lebar ketika menghilang ini si. Nah, di dalam satu peristiwa itu si siapa namanya kucing ini sempat nanya, ketemu di satu tempat dengan Alice, dia tanya ke Alice, nah, mau kemana gitu kan, dia tidak tahu mau kemana. Ya, dia tidak tahu mau kemana, dia bilang, aku nggak tahu aku mau pergi kemana. Dan kata si kucing ini mengatakan, ya, dia bilang begini, if you don't know where you want to go, then it doesn't matter which path you take. Kalau kamu tidak tahu kemana kamu akan pergi, maka tidak menjadi masalah langkah apapun atau jurusan manapun atau jalur manapun yang kamu harus ambil. Ya. Jadi teman-teman semua, ini kan sebetulnya kalimat yang mengatakan bahwa kalau kita tidak tahu tujuan kita mau kemana, ya kemana aja nggak pernah nyasar. Ya, tetapi nggak tahu mau kemananya gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah adalah banyak orang yang suka begitu.
Ya, karena nggak tahu mau pergi kemana, maka dia tidak pernah merasa bahwa dia itu tersesat. Ya, padahal kalau kita nggak tahu menuju kemana, maka kita nggak tahu juga nyampainya di mana. Ya, jadi if you don't know where you want to go, then it doesn't matter which path you take. Ya, ini dikasih kucing tadi yang namanya susah nyebutnya. Ya, jadi nah juga kalau kita bicara soal rencana, ya kalau kita tidak punya rencana mau kemana, mau ngapain, mau ini, maka kita juga sebetulnya jalanin ya nggak pernah nyasar, nggak pernah tersesat, betul ya? Betul ya? Kenapa? Ya kita nggak tahu mau kemana. Cuman memang jadi akhirnya bisa jadi nggak kemana-mana, ya. Bisa jadi nggak kemana-mana. Jadi ini kalimat yang penting. Ya kalau kamu tidak tahu kemana kamu akan pergi, maka nggak jadi masalah. Jalur atau path manapun juga yang kamu akan ambil. Ya, kemana aja nggak akan nyasar karena sebenarnya kadang nggak ada tujuan. Nah, kalau kita bicara soal rencana, itu rencana itu mesti ada tujuannya. Dan kemudian untuk bisa mencapai tujuan itu kita merencanakan tadi, ya. Itu harusnya seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke materi. Jadi, rencana itu ternyata banyak banget tipe-tipenya. Types of planning katanya. Nah, ya, tipe-tipe daripada rencana, ya. Ada yang terkait dengan breadth-nya, terkait dengan time frame-nya, terkait dengan specificity, kespesifikannya, ya. Terus kemudian ada frekuensi of use-nya. Jadi ada 4 paling tidak kategori daripada rencana, ya. Breadth, ya, time frame, specificity. Susah bener sih ngomong specificity, ya, dan frekuensi of use-nya. Kita akan coba lihat ya. Nah, kalau kita bicara soal yang breadth ini, ya, ini adalah based on the range of area. Sangat tergantung kepada range-nya. Range itu apa ya? Ya range of area-nya, ya. Nah, itu bisa aja ya kalau kita berdasarkan breadth-nya ini, range of area-nya ini ada yang sifatnya strategic planning, ya. Kalau kita bicara soal strategic planning biasanya menyangkut perusahaan secara keseluruhan, menyangkut sebuah hal yang besar, ya, menyangkut biasanya waktu yang relatively cukup panjang, ya, strategic, ya. Karena biasanya di dalam strategic planning itu penting sekali adalah adanya sustainability, ya, keberlangsungan, kesinambungan, gitu ya. Nah, that's strategic planning. Oke. Nah, apalagi yang sebetulnya adalah tactical planning. Ya, kalau kita melihat ada yang strategik, sudah perencanaannya sifatnya taktis. Ya, gimana hal-hal yang sifatnya lebih strategik tadi bisa dijabarkan dalam tindakan-tindakan yang nyata, ya. Bukan cuma sekedar ide, bukan cuma sekedar visi, tapi sifatnya sudah taktis. Kalau begini gimana, kalau gitu gimana dan sebagainya, ya. Terus ada lagi tentu aja operational planning, ya. Ini lebih details, ya, operasi sudah, ya. Nanti di dalamnya bisa terjadi budget, ya, pembajetan, terus kemudian bagaimana program-program itu dilangsungkan karena sifatnya yang operasional. Dan yang keempat, dari sisi based on the range of area, orang ada bicara soal namanya contingency planning. Nah, dari 4 sub yang terkait dengan breadth ini, ya saya akan membahas tentang khususnya contingency planning. Apa sih sebetulnya contingency planning itu? Tadi ada strategik yang sifatnya luas, sifatnya jangka panjang, sifatnya menyangkut aspek yang cukup penting di dalam, bukan cukup penting dalam perusahaan, ya, dan biasanya waktunya lama gitu. Ada taktikal yang sudah lebih sifatnya taktis, ya, biasanya turunan daripada strategik tadi. Terus kemudian bisa operasional. Dan yang satu ini namanya contingency planning. Saya akan bahas secara khusus di aspek ini adalah contingency planning. Apa sih contingency planning? Plan that are devised for a specific. Jadi di contingency planning itu rencana yang dirancang atau ini untuk situasi yang sifatnya khusus. Ya, contingency itu sifatnya khusus.
perusahaan mungkin punya contingency plan untuk untuk hal-hal seperti misalnya bagaimana merespon ke bencana alam, ketidakberlangsungan atau kegangguan pada software, atau tiba-tiba ada eksekutifnya yang pindah gitu ya. Nah, ini ada contingency plans-nya. Jangan sampai kalau terjadi bencana alam nggak tahu mau ngapain ya. Karena misal tiba-tiba terjadi gangguan software, nggak tahu mau ngapain. Atau tiba-tiba ada pimpinannya dibajak sama perusahaan lain, itu nggak tahu mau ngapain. Jadi contingency plans ini bisa terjadi. Nah, apakah di dalam situasi sekarang ini ada orang yang punya contingency plan? Saya nggak begitu yakin ya, dan dari hasil saya komunikasi dengan sejumlah perusahaan-perusahaan klien, kalau dibilang contingency terkait dengan specifically contingency yang terkait dengan bencana yang diakibatkan oleh COVID-19 mungkin tidak ada, oke? Karena mungkin adalah terkait dengan bencana alam. Biasanya yang sering muncul adalah gempa, ya, gempa, terus kemudian mungkin banjir. Kenapa gempa dan banjir ini satu hal yang sudah itu ya, itu gempa dan banjir, terus kemudian belakangan karena situasi yang kadang-kadang tidak baik itu, terus kemudian ada kerusuhan, itu biasanya ada contingency plan-nya. Tetapi wabah atau pandemi COVID rasanya belum, ya. Tetapi kalau perusahaan itu udah punya contingency plans, ya dia pasti sudah tahu persis bahwa itu adalah sifatnya precaution, ya sifatnya adalah berjaga-jaga. Ya mungkin ada yang tidak bisa persis tidak bisa spesifik untuk COVID, tetapi tetap punya. Ya, nah itu kalau kita lihat itu. Jadi kita lihat unsur yang pertama ya, Brad. Ya, seberapa sih areanya, ya area yang luasnya. Terus kemudian yang kedua, time frame. Kalau yang tadi itu base-nya based on range of area, kalau kita bicara soal time frame ini based on duration for achieving the goal, ya. Kalau kita bicara soal time frame ini berdasarkan pada durasi untuk bisa mencapai tujuan. Sekali lagi, tujuan, ya. Tetap karena rencana dan tujuan itu ada tujuannya maka direncanakan, kan gitu ya. Kalau tadi kita cerita soal si Alice kalau kamu tuh nggak tahu kamu kemana mau pergi, ya kamu lewat mana aja kamu akan tahu, tidak akan nyasar, tidak akan tersesat. Tetapi kamu belum tentu sampai mana-mana. Ya. Nah, kalau kita bicara soal time frame, ya ada yang namanya long term goal. Ya, long term ini sifatnya sangat relatif, ya. Buat perusahaan tertentu long term-nya itu mungkin 5, 10, 15 tahun gitu ya. Tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang sangat dinamis sekali, long term-nya itu tidak terlalu buat perusahaan lain itu short, buat dia itu sudah cukup long. Ya misalnya perencanaan dalam setahun. Nah, yang menarik adalah apa? Dalam situasi seperti sekarang ini, yang sifatnya long term goal ini memang perlu untuk dianalisa lagi. Ya, kenapa? Karena ya kalau long goals-nya memang belum digeser, tetapi nanti eksekusinya menjadi penting untuk dilihat lagi. Ya. Terus kemudian ada short term goal. Nah, short term ini juga sifatnya relatif. Untuk perusahaan-perusahaan tertentu setahun ini dianggap short. Ya. Tetapi untuk perusahaan yang lain, jangan setahun, sebulan pun bisa jadi buat dia itu yang short itu cuma sebulan, bukan setahun. So, ya karena apa? Karena dinamika daripada industrinya, ya tantangannya dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal long term, short term, nah saya akan membahas secara khusus adalah yang short term goals. Ya, short term goals itu plans with the time frame on 1 year or less, gitu ya. Nah kita sekarang ini di masa pandemi mau nggak mau harus berpikir gini, 1 year or less. Less-nya itu bisa setengah tahun, bisa sebulan, bisa seminggu, dan bisa sehari. Kenapa? Hari ini kita rencanakan, besok tahu-tahu misalnya katakanlah tadinya nggak kenapa-napa, tahu-tahu besok PSBB misalnya. Tahu-tahu besok di lockdown misalnya. Nah ini kan jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, any plans between this time duration are called as intermediate plans. Jadi biasanya bukan merupakan plans besar, ya plan yang intermediate sifatnya. Ya, ini yang disebut dengan short term goal.
Oke, nah yang ketiga, kalau tadi pertama kali bicara soal brand, kedua bicara soal time frame, yang ketiga bicara soal specificity. Based on range of defining. Jadi bagaimana kita tuh mendefinisikan daripada apa yang kita mau rencanakan atau model. Ya, ada rencana-rencana sifatnya spesifik, bersifat sangat khas, terkait dengan sesuatu hal yang benar-benar sudah tertentu. Specific plans. Specific plans itu benar-benar sudah sangat-sangat khas, ya, sangat-sangat details, ya. Dan yang kedua adalah bicara soal directional plans. Beda dengan spesifik yang sangat detail. Directional plan itu kita akan coba bahas secara lebih khusus. Directional plan itu flexible plan that set out general guideline, provide focus, yet allow freedom in implementation. Jadi kalau di dalam yang namanya directional plan, itu yang diberikan itu general guideline, ya, umum. Petunjuk-petunjuk sifatnya umum, fokusnya di mana, oleh karena itu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang jalaninya untuk kebebasan untuk melakukan implementasi. Ambil contoh misalnya, ya, kalau kita bicara soal directional plan dalam situasi saat ini, ya, misalnya nih perusahaan ada yang bilang, oke, pokoknya jalankan perusahaan ya dengan baik. Satu, yang penting semua yang ada di dalam perusahaan itu selamat, ya. Dan kemudian yang kedua adalah perusahaan jangan sampai rugi. Dan ketiga harus tetap mentaatin good corporate governance. Coba bayangkan, tidak spesifik kan? Satu, tetap terus jalankan perusahaan. Dua, yang penting karyawannya selamat, ya. Dan ketiga adalah tetap menjalankan good corporate governance. Ya, nggak rugi dan menjalankan ini. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya kalau orang bilang bahwa dalam situasi seperti ini tidak baik, tidak ada yang tidak perlu terjadi perencanaan, ya kita bisa melihat bahwa jangan-jangan perencanaannya sifatnya directional plans itu juga ada, penting buat kita semua. Ya, itu yang terjadi, ya. Flexible plans. Ya, flexible dan yang diatur dengan guideline yang atau dengan petunjuk yang umum, ya. Fokusnya ada, terus kemudian dalam implementasinya bisa ini. Directional plans are used when uncertainty is high. Ya, directional plan itu dipergunakan pada saat ketidakpastian itu tinggi. Nah, kira-kira sekarang melihat kan bagaimana kenapa kok saya membahas tidak semua detailsnya. Pertama kali karena waktu, ya. Dan kedua, kalau memang Anda butuhkan details, Anda bisa mengundang kami untuk bicara di dalam organisasi ataupun korporasi Anda. Ya, ini yang dilakukan. Ya, directional plans are used when uncertainty is high. Jadi dengan ketidakpastian tinggi, bukan berarti tidak ada perencanaan. Ada. Ya mungkin spesifik, sifatnya nggak spesifik, sifatnya nggak detail, sifatnya nggak khas banget gitu kan. Tetapi sifatnya adalah directional. Dan yang keempat adalah frequency of use, based on usage of planning, ya. Frekuensi of use daripada plannya based on usage planning. Kita coba lihat. Ada yang namanya single use plan, ya. Nah, kalau single use plan itu dia direncanakan hanya untuk sesuatu yang sifatnya saat itu. Jadi merencanakan hanya untuk ini, udah nggak ada yang untuk yang lain, ya. Dan sebagai ininya adalah namanya standing plans. Kalau standing plans ini bisa dipergunakan, besok coba lagi, besok dipakai lagi, besok dipakai lagi, besok dipakai lagi. That's what, itulah kenapa dikasih nama standing plans. Nah, apa yang kita akan coba bahas adalah single use plan, a one-time plan specifically designed to meet the need of a unique situation. Jadi satu rencana yang secara spesifik didesain untuk bisa menyelesaikan kebutuhan situasi unik tertentu. Ya bayangkan, mungkin nggak di dalam situasi seperti sekarang ini kita menggunakan single use plan? Iya. Jangan bilang, wah itu nanti kita besok lagi gimana? Ya, kalau besok lagi gimana itu kita ngomongnya bukan single use plan. Ya, Pak, sekarang direncanakan dengan situasi sekarang dulu. Ya, a unique situation. Ya. Nah, setelah itu baru nanti kemudian kita bicara yang lain, ya. Nah, teman-teman semua,
Apa keuntungan planning? Saya akan coba ini ya. Tunggu. Jadi nanti saya akan bahas penutup. Jadi perlu terlihat planning atau enggak gitu ya. Kita coba lihat dulu keuntungan planning. Ya, satu, membantu dalam mencapai tujuan. Kalau kita enggak punya plan, kita punya tujuan tapi kita nggak punya plan, maka nggak ada gunanya ya. Memanfaatkan sumber daya bisa jadi lebih baik ya. Ekonomis dalam beroperasi, mengurangi ketidakpastian dan risiko, kontrol yang efektif kalau ada plannya, terus kemudian kita lihat yang direncanakan apa, yang dihasilkan apa gitu ya. Biasanya ada laporannya seperti itu, meningkatkan koordinasi dan menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan keluaran atau output daripada organisasi, serta bisa menyediakan yang namanya desentralisasi. Karena rencananya sudah ada, orang diberikan empowerment ya. Oke, ini kamu nanti bisa lakuin sendiri sampai sebatas mana, sejauh rencananya sudah ada. Nah, balik lagi pertanyaan. Jadi gimana planning di situasi yang tidak menentu atau tidak pasti ini? Banyak orang yang berpikir bahwa sudahlah, situasinya tidak jelas, ngapain repot-repot bikin planning ya. Sehingga masalah besar adalah apa? Ya, bisa jadi tidak masalah ya, tetapi secara teori dikatakan bahwa sebetulnya planning itu juga ada yang sifatnya tidak jangka panjang, tidak terus kemudian terlalu spesifik, fleksibel dan sebagainya. Nah, tadi kita mempelajari 4 jenis dan kemudian saya menerangkan secara khusus 4 subkategori, dan itu sebetulnya yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita saat ini di dalam masa pandemi. Ya, bagi orang yang berpikir bahwa saya nggak perlu rencana, mungkin Anda perlu meninjau ulang pendapat tadi. Ya, karena apa? Karena kita akan coba lihat ya. Kan ada satu contingency. Oke, ada contingency plans. Ya. Nah, nanti kalau butuh detailsnya Anda bisa kontak saya lagi. Ada short term plan, nggak usah panjang-panjang, bikin pendek aja dulu gitu kan. Ada directional plan, nggak usah detail-detail arahannya ya. Yang penting fokusnya ini, yang penting harus gini, yang penting harus begitu ya. Ada lagi yang namanya single use plan, nggak usah berpikir bahwa ini akan suatu hari akan menjadi manual untuk selama-lamanya gitu, nggak usah ya. Nah, empat ini ya, contingency, short term, directional, dan single use plan ini mungkin menjadi jawaban daripada Anda yang selama ini berpikir bahwa tidak perlu direncanakan dalam situasi ketidakpastian tinggi. Ya, karena setiap rencana itu sudah pasti ada ketidakpastiannya. Hanya tinggal nanti kita milih yang mana. Jadi teman-teman semua, ya, ada contingency, ada short term, ada directional, ada single use plan. Ya, ini yang harapan saya bisa meyakinkan Anda bahwa tetaplah bikin rencana, tetaplah menentukan tujuan. Ya, karena apa? Dengan Anda itu menggunakan mode yang contingency, short term, directional, dan single use, maka Anda tidak perlu menganggap bahwa yang namanya plan itu sesuatu yang berat, plan itu sesuatu yang sudah nggak bisa digeser, plan itu untuk jangka panjang, plan itu harus spesifik, atau plan itu harus bisa dipakai berulang kali. Ya, karena di dalam jenis-jenis plan pun disebutkan ada yang sifatnya contingency, ada yang sifatnya short term, ada yang sifatnya directional, ya, dan ada yang sifatnya adalah single use. Ya, bukan multiple use, bukan sesuatu yang terus-terusan dipakai. Dari saya sementara mungkin itu kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar buat Anda semua. Yang kurang lebih saya mau mengatakan bahwa jangan lupa loh, sejauh Anda masih punya tujuan, Anda sebaiknya merencanakan. Ya, kalau enggak, sama seperti si kucing tadi bilang kepada si Alice, kalau kamu enggak tahu kemana kamu mau pergi, kamu lewat jalan apa aja yang kamu tidak akan tersesat. Ya, tetapi enggak nyampe kemana-mana, ya, atau nyampe ke tempat yang bukan yang kita mauin. Ya, oleh karena itu penting sekali buat kita semua untuk tahu persis kemana kita pergi dan merencanakannya agar supaya tujuan yang kita ingin capai tadi bisa benar-benar tercapai. Saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live.
Senin, Rabu, Jumat live, sebuah program corporate social responsibility Maestro untuk Indonesia. Salam.